Tuhan, ini kami Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Gloria in excelsis Deo. Alpha Omega Church bersama-sama. Gloria in excelsis Deo. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in reply, echoing the joyous strain. In excelsis Deo. One, two, three, we go! Mari bersama. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama benar. Mari bersama. Muliakan Tuhan. Are you ready, Alpha Omega Church? We go! Let's sing. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory to the highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Tepuk tangan dan kepala. Awasnya bersama dia kan wuhu. Lebih keras lagi shout wuhu. Gloria, muliakan Tuhan. Mari sekali lagi bersama-sama. Gloria, muliakan Tuhan. Alpha Omega Church, we go! Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Let's sing it. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Alpha Omega Church. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Can you hear the angels sing? Hear the angels sing, singing glory in the highest. Berikan tepuk tangan soal-soal luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you Jesus. Kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Mari bersama-sama tadahkan kedua tangan kita. Engkau mulia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau ciptakan setiap kami seturut gambar dan rupa-Mu. Ini kami yakini Tuhan, kami berharga. Tangan-Mu yang fokus, Kau pelita dan gelapku, Engkau terang
Engkau yang sembuhkan luka, Engkau Tuhan hidupku. Mari bersama mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, ku kuat karena salib-Mu. Lebih semua pikiranku, hidupku sangat mulia. berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Nyanyikan bersama. Kau rangkulku saat ku lemah, tangan-Mu yang tolongku. Engkau pelita, Kau pelita dalam gelapku, Engkau terang jiwaku. Dia yang sembuhkan setiap luka yang ada. Engkau yang sembuhkan luka, Yes, Jesus. Engkau Tuhan hidupku. Angkat kedua tangan kita bersama. Mengalirlah damai-Mu, hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, Amin. ku kuat karena salib-Mu. Lebih semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Mari bersama. Kau membuatku indah, Amin Tuhan. berharga bagi-Mu. Rancangan-Mu indah buat kami Tuhan. Rancangan-Mu indah, Yes, Jesus. yang terbaik bagiku. Amin. Kau membuatku indah, berharga Yes, God. yang terbaik bagiku. Mari alkohol melaju. Hatiku kuat karena-Mu. Kejadianku ajaib, karena salib-Mu. Lebih semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Lebih semua pikiranku, Ini yang kami percaya. hidupku sangat mulia. Sekali lagi bersama-sama. Lebih semua pikiranku, hidupku sangat mulia. Berikan tepuk tangan luar biasa untuk Tuhan kita. Thank you, Jesus. Mari bersama-sama tadakan kedua tangan kita.
Tuhan, seringkali kami bukan hanya berada di momen gunung, tapi seringkali kami berada di momen lembah. Kadang kami lelah Tuhan dengan setiap permasalahan hidup kami. Kadang kami lelah Tuhan merasa outnumbered. Kadang kami merasa rendah diri. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, lagu ini mengingatkan buat setiap kehidupan kita. It's just our feeling. Itu hanya perasaan kita. Karena setiap dari kita diciptakan Tuhan indah dan berharga di matanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada siang hari ini saya mau ajak kita bersama-sama deklarasikan dengan yakin bahwa kami indah Tuhan, kami berharga di matamu ya Tuhan Yesus. Alfa Omega bersama-sama. Kau membuatku indah. Nyanyikan bersama. Berharga bagimu rancanganmu Tuhan, rancanganmu indah. Dia berikan yang terbaik buat setiap hidup kita, yang terbaik bagiku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kau membuatku indah. Dia buat setiap kita berharga, berharga bagimu. Rancanganmu Tuhan, yes God, yang terbaik bagimu. Dengan yakin berkatakan bersama. Kau membuatku
sesuai rencana. Kemudian yang percaya lagu ini, doa ini. Kau memegang setiap musim. Engkau ada di setiap musim hidup kami ya Tuhan. Ku serahkan semua kekhawatiran. Bawa semua khawatir kita sama Tuhan di momen ini. Semua kekuranganku kau pun tahu. Tapi engkau enggak pandang hina kami. Tetap kau pandang indah jalanmu. Thank you Jesus. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari yang percaya kita milik Tuhan, angkat kedua tangan kita sama-sama. Mari bawa musim hidup kita sama Tuhan pagi hari ini. Bawa doa kita sama Tuhan. Sebagian Anda ada di musim yang baik, sebagian kita mungkin ada di musim yang menurut kita kurang baik. Tapi biarkan kita diingatkan di setiap musim ada tangan Tuhan buat kita. Di setiap musim rencananya bisa digenapkan dalam hidup kita. Di setiap musim tangan Tuhan tidak melepaskan kita. Kemudian yang perlu doa ini pagi hari ini, angkat kedua tangan saudara, mulai doa sama Tuhan. Tuhan, jangan lepaskan kami di setiap musim hidup kami. Kami milik-Mu Tuhan. Engkau enggak melepaskan, selalu ada. Yesus, tangan-Mu Tuhan. Yesus, Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Jesus, yes God, yes God. Bapa, pagi hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun musim hidup mereka pagi hari ini, ingatkan mereka tangan Tuhan gak lepas dari mereka. Apapun musim yang kami lalui hari-hari ini Tuhan, ingatkan hati kami, ingatkan jiwa kami. Engkau Tuhan Immanuel, Tuhan setia, tidak bermaksud jahat sama kami. Engkau punya rencana yang lebih besar dari yang dapat kami pikirkan. Oleh sebab itu pagi hari Tuhan, anak-anak-Mu yang butuh pertolongan-Mu, kami berdoa tangan Tuhan menolong mereka. Tuhan, anak-anak yang butuh kesembuhan pagi hari ini, tangan Tuhan yang menyembuhkan hidup mereka. Anak-anak-Mu yang perlu terobosan Tuhan, Bapa, biar waktu-Mu dan kehendak terbaik-Mu yang terjadi bagi setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami manusia biasa, tapi Engkau Tuhan luar biasa yang jadi pegangan dan andalan kami. Tuhan, kami manusia terbatas, tapi kami tahu pagi hari ini kami punya Tuhan Yesus yang tidak terbatas, yang menolong dan menopang setiap musim hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus, thank you God, thank you. Biar Engkau jadi jawaban bagi kami pagi hari ini. Biar hanya Yesus jawaban hidup kami pagi hari ini. Thank you God, thank you. Thank you Jesus. Biar hati kami boleh terus percaya sama rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Biar hati kami boleh terus pandang Yesus lewat semua apapun yang terjadi di musim hidup ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
serahkan. Ku serahkan padamu Semua harapan hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu yang memuliakan untuk-Mu. Come on, kalau ini doa kita pagi hari ini. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu. Biar rencana-Mu yang terjadi di hidup kami Tuhan. Kami bawa, kami serahkan. Tetap teguh Tuhan, bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana yang memuliakan. Ini doa kami Tuhan. Saudara datang sama keluarga Anda, boleh gak kita doain keluarga kita biar hidup mereka jadi bejana yang memuliakan Tuhan, yang dipakai Tuhan. Kalau Anda gak kenal orang kanan kiri Anda, arahkan aja tangan Anda kepada orang di kanan kiri Anda. Doakan biar semua yang ada di sekitar kita itu boleh dipakai Tuhan, jadi bejana Tuhan yang memuliakan Tuhan. Mari yang di depan, yang di belakang, yang di kiri, yang di kanan, mulai lepaskan doa. Thank you Jesus, thank you God. Oh, seluruh ruangan ini gak ada satupun kita yang lepas dari jangkauan kuasa doa pagi hari ini. Semua kita ada dalam kuasa doa pagi hari ini. Amin, amin. Kuasa-Mu jadikan kami bejana-Mu. Setiap kami Tuhan, yang di atas yang di bawah, gak satupun kami dilewatkan Tuhan. Biar kami jadi bejana yang memuliakan Engkau Tuhan. Jadi bejana yang memuliakan Engkau Tuhan. Sikiaralabaharalabaharalabasis. Oh Yesus, kuralamaralabasio, kiaramarala, Jesus, kiaralabaharalabaharalabas. Tuhan, ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Biar Engkau pakai kami jadi bejana-Mu, jadi alat-Mu. Di setiap musim hidup kami yang gak mudah, biar hidup kami gak lepas terus memandang Yesus aja. Dan biarkan setiap proses itu membuat kami jadi bejana-Mu yang makin mulia. Setiap proses
itu membuat kami makin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Sesuai dengan rencana-Mu, makin serupa dengan plan-Mu buat hidup kami ya Tuhan. Thank you buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada di sini buat kami. Engkau berperkara buat kami. Terima kasih Tuhan, siapkan kami untuk pembahasan kami pagi hari ini. Kami berdoa apa yang kami bahas itu boleh membangun kami, mengarahkan kami, membuat kami jadi anak-anak-Mu yang kuat bukan yang lemah, yang menang bukan yang kalah. Di dalam nama Yesus, semua yang siap diberkati lebih lagi bersama kita berkata amin. Ini boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi hari ini. Saudara, sebelum duduk, kenapa gak kasih lambaian kanan kiri, kasih senyum kepada orang di kanan kiri kita. Ya, kalau udah kita akan ikutin pengumuman dari layar yang ada di depan kita. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we also believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Dan buat Anda yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ini ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah Natal di tanggal 25 Desember akan ada pukul 8 pagi dan juga 10 pagi. Dan untuk New Year's Eve kita akan ada juga servis bersama di tanggal 31 Desember pukul 22.30. Jangan lupa untuk ajak kawan dan keluarga kita bersama untuk hadir bersama-sama. Dan tentunya kita ingin melakukan hal-hal yang spesial buat kita semua untuk menikmati musim Natal ini bersama. Dan bawa kawan-kawan dan keluarga kita yang belum mengenal Tuhan untuk bisa mengalami Yesus secara personal. Dan ibadah Natal Joy di tanggal 25 Desember, mari kita semuanya mengajak adik-adik semua untuk bergabung di acara Joy Natal kita pada hari Minggu pukul 10 pagi tanggal 25 Desember. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan, keluarga kita, keponakan, adik-adik kita supaya semakin meriah. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, senang sekali bisa ada di sini sama-sama dengan kita semua. Nggak lupa ngucapin welcome, khususnya kalau ini pertama kalinya Anda ada di gereja ini. Selalu ngingetin ini gerejanya orang yang nggak sempurna, tapi kita terus sama-sama disempurnakan oleh cinta dan anugerahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda punya kawan yang jauh dari sempurna, ajaklah mereka kemari supaya kita boleh bertumbuh bersama-sama. Dan pagi hari ini sebelum kita masuk ke pembahasan kita akan memberikan persembahan kita. Kalau Anda baru di gereja ini, Anda mungkin tanya apa sih persembahan? Persembahan adalah momen di mana kita memberi keuangan kita untuk support visi dan misi gereja ini. Saudara, kalau Anda baru, Anda nggak harus merasa terpaksa. Tapi kalau Anda mengerti arti dan kekuatan dari memberi untuk melihat hidup diberkati Tuhan, menjembatani banyak kehidupan, this is the best moment kita bisa bawa persembahan kita sama-sama. Nah sementara Anda siapkan persembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, thank you buat hari ini. Thank you buat hadirmu di sini buat kami. Thank you buat jamahanmu di setiap hati kami. Thank you Tuhan, Engkau Tuhan yang mau datang ke dunia buat kami. Dan di bulan Desember kami memperingati, kami merayakan Yesus yang mau lahir buat kami. Dan Tuhan, inilah persembahan kami berdoa setiap keuangan yang kami tabur itu dimaksimalkan yang terbaik supaya programmu, rencanamu, hatimu boleh digenapkan lewat gereja kami. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memberi bersama kita berkata, amin. Hari ini pembahasan kita saya beri judul gini, responmu menentukan pengalamanmu. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, responmu menentukan pengalamanmu. Saya mau awali dengan cerita
bagaimana saya sama Lita kapan hari kita dapat kesempatan pelayanan kita bisa pergi berdua sama-sama. Nah, kesempatan pelayanan tentunya kita juga ambil waktu bisa quality time, kita bisa menikmati sineri dan lain sebagainya. Nah, tapi yang namanya cewek itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kelebihan para cewek dan kita suami-suami bersyukur dengan adanya para cewek dalam hidup kita. Ke suatu tempat mereka itu udah berpikir 10 langkah di depan kita. Benar gak sih? Tempatnya, lokasinya, apalagi kalau mau foto. Bapak Ibu Saudara sekalian, udah lebih tahu dulu cewek-cewek. Kita kalau cowok-cowok kan gini, yang penting berangkat, ya udah ada apa, kita lihat. Kalau cewek-cewek, Bapak Ibu Saudara, aduh bersyukur kita punya istri, benar gak sih? Kalau pria kita kan praktis aja ya, tapi kalau cewek udah berpikir 10 langkah ke depan. Oh nanti di tempat ini ya dekorasinya bakal seperti ini, spotnya itu yang instagramable bakal seperti ini dan lain sebagainya. Saudara, saya ingat waktu kita lagi jalan, kita udah jalan seharian gitu kan. Nah Lita bilang gitu, oh di sini loh ada bagus kayak gini bagus. Kadang satu sisi, aduh udah capek gitu ya. Ayo kita google yuk, di Google. Berapa lama? Oh jalan lagi 15 menit. Ya ampun gimana ya? Mulai alasan gitu kan. Tapi nanti gini ya paling kurang lebih sama nanti gini. Kalau cowok kan kadang gitu ya alasannya saudara ya. Gitu. Nah Bapak Ibu akhirnya gini, oke lah. Mumpung kan bahasa Jawanya kan gitu. Mumpung gitu kan sudah di sana. Ya udahlah kita jalan 15 menit. Dan memang benar sih view-nya bagus, sinerinya keren, dapat jepretan foto yang bagus. Nah dari cerita ini akhirnya kita juga bisa membahas tentang gini saudara. Respon kita itu menentukan pengalaman kita. Kalau saya merespon tidak waktu itu, saya nggak akan lihat pengalaman yang bagus. Kita nggak akan punya jepretan momen yang keren, yang bisa kita bikin nostalgia lagi, kita bisa ngobrolin lagi. Berarti apa? Sekali lagi respon kita itu menentukan pengalaman kita. Nah, apa hubungannya dengan cerita Natal? Karena gini saudara, kedatangan Tuhan ke dunia ini ternyata disambut dengan beberapa macam respon. Tidak semua orang menyambut baik datangnya Yesus ke dalam dunia ini. Coba kita lihat sama-sama ya ayatnya ya, kita masuk dalam pembahasan kita. Yohanes pasal 1, kita mulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-1 ayat 9 sampai 12. Kita baca sama-sama 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ini maksudnya bicara siapa? Bicara Yesus. Makanya kalau hari Natal orang merayakan lilin Natal. Lilin yang katanya menerangi. Itu berbicara tentang Yesus terang dunia itu. Yang menerangi setiap hati kita. Yang paham boleh katakan yes? Ya, ayat yang ke-10. Ia telah ada di dalam dunia. Dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Ayat yang ke-11 saudara. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Berarti gini saudara. Ada orang yang merespon datangnya Yesus. Dan dia gak welcome. Sorry, I don't welcome you. I don't accept you. I don't believe in you. Nah ayat yang ke-12 saudara, tetapi semua orang yang menerimanya, berarti ada pilihan kan? Ada yang gak menerima, ada yang menerima. Yang paham boleh katakan yes? Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yesus, dia bela-belain datang ke dunia, tinggalin sorga, lahir sebagai bayi yang hina. Tapi ya ternyata ada dua macam respon saudara. Ada yang gak menerima, ada yang menerima. So your response determine your next experience. Boleh kita ucapin ya sama-sama 2, 3. Your response determine your next experience. Sama dengan kita sama Tuhan hari ini. Kita boleh Kristen, tapi kita bisa merespon berbeda. Sebagian kita mungkin anaknya orang Kristen, keturunannya orang Kristen, dan buat kita Natal tuh hanya perayaan. Terang Yesus gak pernah menerangi hati kita. Tapi ada orang-orang yang gak pernah kenal Yesus.
Dan bagi mereka seorang Tuhan mau lahir ke dunia, cari kita manusia, itu precious banget. Satu hal ya yang saya juga saksikan, saudara, saya kepingin ini juga mungkin jadi sudut pandang kita adalah gini. Saya melihat ya ada pelayan Tuhan, dia orang yang tadinya nggak kenal Yesus, saudara. Tadinya nggak kenal Yesus, kerjaannya itu TKI, Tenaga Kerja Indonesia. Tapi saudara, waktu dia nyanyi ya, ada satu lagu lama ya, yang mungkin Anda yang baru-baru dalam gereja nggak pernah tahu, Anda yang lama dalam gereja Anda tahu. Lagu ini, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus. Saudara, kalau kita keturunan orang Kristen nyanyi itu, kadang kita cuman gini. Ya, I know the song, good song, old song buat sebagian kita mungkin gitu kan. Itu lagu tua banget tuh. Tapi saya ngelihat sebagian orang yang ngalamin Yesus, dia itu nyanyi sampai kayak, aku jalan kebenaran sampai gini. Hanya Yesus satu-satunya jalan. So, kita lihat aja dari lagu aja, saudara, bisa ada dua respon yang berbeda. Benar apa benar? Hah? Yang satu meresponi, beneran loh. Kalau enggak karena Yesus, dia tuh satu-satunya jalan. Yang lain kadang, old song. Oke song. Bener gak saudara? Lagu aja ada dua respon. Sama dengan cerita lahirnya Yesus. Juga ada beberapa respon. Nah, hari ini saya mau ajak kita lihat. Ada 5 respon dari 5 orang yang berbeda. Siap ya saudara? Yang pertama adalah gini, respon menghadapi lahirnya Yesus. Yang pertama ini saudara, bangun kepercayaan Anda kepada Tuhan. Boleh gak kita ucapin sama-sama 2, 3, bangun kepercayaan Anda kepada Tuhan. Saudara, kita mau lihat ini respon percaya ini yang pertama dari orang yang bernama Yusuf, suaminya Maria. Saudara, bagi Yusuf di momen itu untuk dia bisa merespon dengan percaya itu gak mudah. Coba kita lihat di Matius 1 ayat yang ke-24. Matius 1 ayat yang ke-24. Nah, sebelum Anda baca ayat yang ke-24, Anda perlu tahu gini saudara, bahwa dalam tidurnya Yusuf, malaikat itu kasih mimpi, kasih pesan. Jangan takut, terimaan Maria ini. Orang ini, Tuhan ceritakan plannya, ini loh rencanaku, ini loh planku. Jangan takut, terimalah. Nah saudara, ayat yang ke-24 itu cerita, kita lihat ya sama-sama kita baca ya 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. 2 ayat ini kelihatannya gampang buat kita. Tapi buat Yusuf di momen itu gak gampang. Tuhan, nanti apa kata orang? Apa kata penolakan orang? Belum penghakiman orang. Tuhan, apa ini semua benar? Ini gak pernah make sense loh Tuhan. Dalam sejarah kehidupan manusia gak pernah ada cerita kayak gini. Why me Tuhan? Ini gak gampang. Tapi ayat yang ke-24 Yusuf gitu. Dia berbuat seperti yang diperintahkan. So alias apa saudara? He trusts God. It takes a lot of faith loh. Ayat ini waktu saya baca itu kayak kita bacanya ya oke lah, gampang lah. Tapi kalau kita ada di sepatunya Yusuf saudara, it takes a lot of faith. Untuk apa? Percaya sama rencana Tuhan. Percaya sama kehendaknya Tuhan. Nah, Maria pun juga punya respon yang baik saudara. Lukas pasal 1 ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47. Ini responnya Maria. Kita baca ya sama-sama 2, 3. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara, respon Maria juga gak gampang loh. God, what if? Itu kan yang sering kali ada muncul dalam benak kita. Tuhan, gimana kalau dihakimin orang. Nanti belum dihakimin sama agama. Mereka kan orang Yahudi. Saudara. Belum nanti gini Tuhan. Tapi ini respon Maria.
Nah, apa aplikasinya nih buat hidup kita? Sama dengan kita hari ini, saudara. Anda yang di atas, Anda yang di bawah, sama. Apa sih yang Tuhan panggil untuk hidup kita hari-hari ini? Apa tantangan Tuhan buat hidup kita? Apa sih yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan ini? Will you trust God? Saya tahu sebagian orang gitu, ayo mau dipakai Tuhan. God, I'm busy, I have no time. Kalau sampai kita bilang, Tuhan aku gak punya waktu, itu berarti gini. Kita ngandalin kekuatan kita sampai Tuhan gak punya ruang untuk bantu kita mengerjakan apa yang harusnya dia kerjakan. Benar apa benar? Ya kan? Oh Tuhan, I have no time. Wow. Sampai semua waktu itu kita jedokin maksimal dengan kemampuan kita. And we leave no room untuk Tuhan dalam waktu kita loh. Benar apa benar? Berarti apa? We trust ourselves so much. Sampai kita nggak punya ruang untuk trusting God. Termasuk dalam apa? Waktu kehidupan kita loh. Loh Elia, orang kalau trust God itu boleh nggak sih ragu? Keraguan bisa aja ada. Nggak salah. If you have questions about God, it's okay. Ask about God. Makanya di gereja kita kan punya beginning life. Kenapa sih gereja ini kok kayak gini? Visinya apa? Arahnya kemana? Kita punya victorious life, glorious life. Tujuannya apa? Melengkapi pertanyaan iman kita. Supaya apa? Kita tuh makin paham siapa Tuhan. Dan ujungnya apa? We can trust God. Saudara, kita siapkan ilustrasi ya. Ilustrasinya harusnya alat fitness sih. Tapi gak apa-apa, ini ada sepeda. Ini kan salah satu alat olahraga di tempat gym. Yang pernah nge-gym. Yang pernah pergi ke tempat gym. Saya gak tanya yang pernah nge-gym. Yang pernah pergi ke tempat gym, boleh angkat tangannya? Ya rata-rata kita gitu. Saudara, kadang ada orang yang tanya gini, aduh aku ini sudah fitness ya sekian lama badanku kok gak jadi-jadi ya gitu. Yang salah siapa saudara? Tempat fitnessnya, atau alat fitnessnya, atau pelatih fitnessnya? Yang salah siapa? Hah? Oh salah alatnya itu. Ya soalnya alatnya itu kalau dipegang sakit deh. Ya enggak juga gitu loh, pakai sarung tangan. Bener enggak? Oh yang salah itu tempat fitnessnya. Kenapa? Kedinginan. Jadi lemak aku itu gak bisa luntur. Harusnya tak gini tuh lemak itu drodos-drodos. Tapi kedinginan jadinya ya gak jadi-jadi badanku AC kedinginan. Ya enggak ya. Bener enggak? Yang salah siapa saudara? Ya dirinya. Karena dia tidak bawa fitness itu jadi gaya hidupnya di luar ruangan gym itu. Benar apa benar? Sama loh. Kadang ada orang lain kan gitu kan. Di fitness di tempat gym dia jadi. Hanya 1-2 orang yang gak jadi. Yang salah siapa saudara? Ya orangnya. Tahu gak sama dengan hidup rohani. Kadang orang gitu. Kok aku gak tumbuh ya dalam Tuhan? Loh orang lain tumbuh kok kamu gak tumbuh? What's wrong with you? Benar apa benar? Itu kan sama kayak orang fitness. Blame the equipment. Iya soalnya alatnya kurang mewah gitu. Ada orang gak pakai alat aja jadi. Karena dia bawa gaya hidup fitnessnya dalam gaya hidup sehari-harinya. Sama. Kenapa kok aku gak tumbuh dalam Tuhan? Karena kita gak bawa gaya hidup Kristen kita dalam hidup sehari-hari kita. Trusting God itu salah satu gaya hidup Kristus yang perlu kita bawa dalam hidup kita. Yang paham boleh katakan yes. Ya. Nah yang kedua saudara, respon yang kedua adalah ini. Menyembah dia. Kita belajar dari siapa? Contoh yang kedua adalah orang Majus. Orang Majus yang bawa persembahannya untuk Tuhan. Saudara, kalau kita orang Kristen lama, kita taunya kan gini. Drama orang Majus itu identik dengan Kristen gitu kan. Natal kok nggak ada orang Majusnya sih, nggak rohani loh. Boleh nggak saya bilang, Majus itu aslinya nggak ada hubungan rohaninya sama Tuhan sama sekali, nggak ada. Siapa orang Majus? Mereka itu ahli bintang dari Persia, Babilonia. Makanya waktu dia lihat bintang di timur, dia faham. There is a message here tentang bintang itu. Nah kalau sekarang kan kita taunya itu ya warisan drama gereja gitu ya. Kalau Natal nggak ada orang Majusnya kurang lengkap. Padahal zaman dulu orang Majus itu sebenarnya they don't know Jesus personally. Serius.
Tapi respon mereka luar biasa, saudara. Mereka bawa emas, mur, dan kemenyan. They bring the best thing yang mereka bisa lakuin. Nah, saya kan mencoba mempelajari ya berapa jauh orang Majus itu dalam perjalanan mereka untuk menjumpai bayi Yesus. Ada dua perkiraan kemungkinan. Ada yang bilang gini, kalau mereka orang Persia, jangan-jangan mereka harus berjalan berminggu-minggu untuk sampai ke Bethlehem. Tapi juga ada yang bilang gini, oh mereka kan lihatnya bintangnya di dekat Yerusalem. And the next day mereka sudah ada di Bethlehem. So jangan-jangan mereka cuma jalan 24 jam. Oke. Mau jalan berminggu-minggu atau 24 jam, tapi satu hal yang kita bisa pelajarin dari respon orang Majus adalah mereka itu datang bawa persembahan yang terbaik untuk menjumpai bayi Yesus. Nah, apa maksudnya buat kehidupan kita? Apa aplikasinya? Coba kita bayangin gini, saudara. If they're very brilliant people, kalau mereka orang pinter ya, dan mereka orang mampu banget loh, persembahannya emas, mur, dan kemenyan. They're very wealthy. Bisa nggak dia gini? Aku tak kirim orang aja, kirim hadiah untuk bayi Yesus. Bisa nggak? Bisa. Gojek aja, Grab aja. Bener nggak sih, saudara? Kan sama. Yang penting kan kasih. I will just grab it to you, Jesus. Saudara, tapi mereka enggak loh. They walk. Mereka bawa sendiri. Dan tangan mereka yang kasih. Apa sih hikmah rohaninya buat kita? Saudara, kita kadang bisa nyembah Tuhan lewat lagu. Kita nyembah Tuhan lewat doa. Nggak salah sih, baik. Tapi nggak izinkan saya bilang gini. Bahwa persembahan yang terbaik adalah hidup kita sendiri untuk Tuhan. Makanya ayatnya bilang apa? Jadilah persembahan yang hidup. Siapa? Kita. Kita bisa, oh Tuhan aku sudah nyembah Tuhan lewat lagu. Good, very good. Tuhan aku sudah nyembah Tuhan lewat doa. Oke. Tuhan aku sudah nyembah Tuhan, I give, it's good. Tapi tahu nggak yang Tuhan mau? Hidup kita ini loh, jadi persembahan yang hidup. Jadi persembahan yang hidup. Karena gini kalau kita nggak bawa hidup kita buat Tuhan, pilihannya cuma dua, antara hidup kita buat Tuhan atau hidup kita buat yang lain, itu aja. Tapi orang Majus kita belajar, mereka bawa sendiri their life as a living sacrifice. Yang ketiga, saudara, respon yang ketiga adalah gini, respon sukacita. Boleh kita ucapin sama-sama 2, 3, respon sukacita. Nah, respon sukacita ini kita akan lihat dari orang yang bernama Simeon. Mungkin ini adalah orang yang jarang Anda baca di Alkitab, tapi orang ini saudara antik, saudara. Dia itu nggak mati-mati karena dia nunggu-nunggu lahirnya Yesus. Sebagian kita mungkin nggak pernah dengar, sebagian Anda sudah pernah dengar. Boleh kita lihat ceritanya ya, cerita tentang Simeon. Boleh ayatnya dikeluarin, dari Lukas pasal yang kedua. Kita baca ya sama-sama 2, 3. Dan Roh Allah sudah memberitahukan kepadanya, yaitu Simeon, bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Raja Penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Oleh bimbingan Roh Allah, Simeon masuk ke rumah Tuhan. Pada waktu itu Yusuf dan Maria membawa masuk Yesus yang masih kecil itu untuk melakukan upacara yang diperintahkan hukum agama. Ayat selanjutnya 28. Maka Simeon mengambil anak itu Yesus dan menggendongnya lalu memuji Allah. Saudara, respon Simeon apa? He was very joyful. Wow, ini loh anak yang dinantikan dan dijanjikan oleh Tuhan. Nah, termasuk gini, buat hidup kita. How do we respond Jesus? Kita ngerespon Yesus di hidup kita gimana sih? Respon Simeon adalah dia apa? Bersukacita. Saudara, menantikan pun dia tuh tetap menunggu-nunggu loh sampai mati. Ayatnya bilang selanjutnya apa? Biarlah hambamu ini meninggal, biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram, sebab dengan mataku sendiri aku sudah melihat penyelamat yang daripadamu. So menantikan Tuhan, he was joyful. Kalau saudara sekarang dalam proses hidup yang kita lagi nunggu, kita lagi prosesnya disuruh nunggu sama Tuhan, bersukacitalah. Kalau saudara dalam proses hidup sudah mendapat jawaban doa, bersukacitalah.
Kalau saudara lagi dalam proses ini hidup apa? Menunggu jawaban doa. Bersuka citalah. Elia simple banget, klise banget bersuka citalah. So what kalau enggak? Perhatikan gini saudara. Kalau Anda enggak menikmati titipan Tuhan dengan sukacita, iblis akan membisikkan kebencian. Saya ulangi ya, kalau kita tidak menikmati titipan Tuhan dengan sukacita, iblis akan membisikkan kebencian. Pernikahan aja ya, itu kan titipan Tuhan, benar nggak? Kalau kita nggak bisa bersukacita, pilihannya apa? We will hate it. I hate my marriage. Benar apa benar? Pasangan kita kan titipan Tuhan. Kalau kita nggak meresponi dengan sukacita, I'm a happy husband for you, I'm a happy wife for you. Saudara, apa yang terjadi? We will hate it. Kita akan membencinya. Anak-anak kita kan juga gitu titipan Tuhan. Kalau kita nggak merespon dengan sukacita, bayar uang sekolah dengan sukacita. Bayar uang les dengan sukacita, benar nggak sih? Antara anak-anak les nge-grab papa mama kan jadi grab kan untuk anak-anaknya. Dengan sukacita. Kalau enggak, respon kita akan apa? Sebaliknya, we will hate it. Bunci aku suruh nganter no are-are ini. Benar gak saudara? So ayo ajaan Tuhan. Apapun yang Tuhan titipin dalam hidup kita. Ayo kita responi dengan sukacita. Dalam bahasa Inggrisnya gini, ada kutipan bagus. Boleh gak kita baca sama-sama ya? 2, 3. Enjoy God's blessing for you. Because if you cannot enjoy it, the devil will make you hate God's blessings for you. Pelayanan kan juga gitu, titipan Tuhan. Sukacita aja. Thank you God, I can serve you. Kalau enggak, respon kita pasti sebaliknya. We will hate it. Serius, kita akan membencinya. Pelayanan. Makanya ya gak usah ikut Yesus. Yesus lah suruh kasih waktu dan lain sebagainya. Ribet ikut Yesus. We will hate it. So, ayo. Respon Simeon adalah apa? Dia rejoice. Bersukacita. Nah ini yang keempat, saudara. Yang keempat. Respon yang keempat adalah ini. Boleh kita ucapin sama-sama respon yang keempat, 2, 3. Kerendahan hati. Saudara, kenapa ini penting? Kita akan melihat respon ini dari ini. Orang yang bernama Herodes. Herodes punya respon yang beda banget tentang lahirnya Yesus. Kalau kita lihat di Matius pasal yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-16. Kita baca ya sama-sama ya. 2, 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ayat yang ke-16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Nah saudara, Herodes punya respon yang berbeda, benar ya? Yusuf tadi responnya apa? Percaya. Ya, yang kedua tadi kita lihat ceritanya orang Majus. Responnya apa? Menyembah. Bahkan dia datang sendiri sebagai persembahan hidup. Yang ketiga kita lihat Simeon. Responnya apa? Sukacita. Nah yang keempat Herodes. Responnya apa saudara? Amarah. Kebencian. Pembunuhan. Drive by apa? Fear and worry. Respon kita apa terhadap Yesus? Saudara, sebagian orang sampai hari ini ya, mereka bahkan gini, kalau ketemu sama kita bahkan ngomongnya, bro, aku sih gak usah Yesus-Yesusan lah. Loh, kenapa? Ikut Yesus banyak masalah loh. Serius, aku ya pernah punya temen, ini cerita teman saya. Ikut Yesus ya, kerjaannya banyak tantangan, keuangannya ngalamin banyak tantangan, kena sakit ini, ikut Yesus makin banyak masalah. What is that? Itu kan manusia meresponi with what? Fear, benar gak sih? Manusia meresponi apa? With pride. Emang tanpa Yesus kamu gak punya masalah? Emang tanpa Yesus kamu bisa menghadapi masalahmu? Ya mungkin sebagian orang mikirnya gini, I'm better without Jesus. Artinya apa? We respond with what? Pride. Dengan kesombongan kita. Sebagian teman-teman kan gitu. Ikut Yesus tuh agak gimana ya. Kalau kita tuh ya makin banyak tahu yang benar, tapi kita gak lakuin. Berarti kan kita makin dosa. Lebih baik gak usah tahu.
Bisa ngikutin Bapak Ibu Saudara sekalian. Lebih baik kan gak usah tahu. Makanya gak usah ikut Yesus, gak usah banyak tahu tentang yang benar. Jadi kita gak tahu dosa apa enggak. Udah, kita anggap semua baik. Come on. Why? Kenapa sebagian orang merespon kayak gitu? Cara mereka sendiri. Pola pikir mereka sendiri. Kenapa Herodes merespon gini? It was his pride. Dia sombong. Bahkan dia mikirnya apa? Dia harusnya jadi raja loh, bukan Yesus. Harusnya dia yang jadi Tuhan, dia mau lebih daripada Tuhan. Saudara, sama ya dengan kehidupan kita. Satu hari ada anak kecil tuh diceritai papanya. Setiap kita itu katanya punya 2 serigala dalam diri kita. Serigala yang pertama adalah serigala jahat. Apa Pak serigala jahat? Jawaban papanya adalah gini, kemarahan, iri hati, kesedihan, kekecewaan, keserakahan, kesombongan, gengsi, dendam, egois, serigala jahat. Tapi setiap anak manusia juga punya serigala baik. Apa serigala baiknya? Papanya jawab, sukacita, damai, kasih, pengharapan, kerendahan hati, kebenaran Tuhan, belas kasihan, dan iman. Terus papanya berhenti cerita. Anaknya penasaran, anaknya tanya, lupa. Terus yang menang siapa? Serigala yang mana? Gitu. Papanya jawab, yang menang adalah serigala yang dikasih makan. So yang kita kasih makan mana? Serigala jahat apa serigala yang baik? Yang kita kasih makan apa dalam hidup kita? Herodes, dia responnya serigala jahatnya dikasih makan, digedein sama dia. Makanya ada kutipan bagus banget, boleh gak dikeluarin? Pride is spiritual cancer. It eats up the very possibility of love or contentment or even common sense. Boleh gak kita baca ya sama-sama ya dalam bahasa Indonesia ya. Supaya kita paham semua. Sama-sama 2, 3. Kesombongan adalah kanker rohani. Ia menghancurkan peluang untuk cinta, kepuasan atau bahkan akal sehat. Sombong itu kanker rohani. Siapa yang mau kena kanker sini? Bahkan kita doakan semua sembuh dari kanker. Benar gak saudara? Be careful with pride. Pride is spiritual cancer. Nah yang kelima saudara, yang kelima. Respon yang kelima dari cerita orang yang kelima dalam Alkitab kita. Yaitu respon yang kelima adalah ini. Respon perkataan kesaksian. Dari cerita siapa? Seorang wanita yang bernama Hana. Di Lukas pasal 2. Ayat 36 sampai ayat yang ke-38 mungkin Hana ini Anda jarang baca. Tapi dia punya respon yang very interesting, yang baik sekali. Kita baca sama-sama ya saudara, 2, 3. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan. Anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah. Kita baca berikutnya lebih keras lagi ya sama-sama. 2, 3. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Nah saudara waktu baca ayat ini saudara perlu tahu ya. Orang ini loh. Sudah saksi, benar gak sih? Hei Yesus loh, lahir. Ini Mesias yang akan memberi kemenangan buat apa? Israel. Kelepasan buat Yerusalem. Saudara tahu gak? Sampai hari ini orang Yahudi itu masih menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Itu orang Yahudi sampai hari ini. Makanya kalau Yahudi diidentikan dengan Kristen beda. Kristen itu kan pengikut Kristus. Yahudi gak terlalu percaya Yesus itu adalah Tuhan dan Kristus Juru Selamat. Dia gak percaya. Padahal zaman itu ada orang kayak Hana yang waktu lihat Yesus lahir apa? Sampai saksi loh, benar gak sih? Perkataan, berbicara tentang anak itu kepada semua orang. Hei, ini loh yang dinantikan kelepasan Yerusalem. Namanya Yesus, anak Allah. Dia saksi. Walaupun gak semua orang merespon dengan percaya. Tapi Hana dia punya respon. Testimony about Jesus. Hidup kita udah ngalamin Yesus belum? Bagaimana respon kita?
biar dari hidup kita juga punya respon kesaksian tentang Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang paham boleh katakan yes. Ya, saudara, saya cuma mau akhiri dengan ini. Saya mau akhiri dengan satu cerita tentang Yesus. Yesus itu kan sebelum dia lahir, dia sudah dikasih tahu kan. Istilahnya papa mamanya udah dikasih tahu, dia akan jadi Tuhan dan Juru Selamat bagi dunia. Mengampuni dosa seluruh umat manusia. Tapi saudara bayangkan gini, umur 1 sampai 30 Yesus ngapain? Dia anak tukang kayu. Dia kerjanya urusan kayu, nggak ada urusannya dengan jadi Tuhan or jadi Savior. Dia nggak kayak kerja ikut pemadam kebakaran, nolong orang. This is your training to be Savior. Nggak ada. Tujuannya kerjanya apa? Anak tukang kayu. Bisa nggak dia merespon ya? Yesus merespon gini. Dia nggak percaya sama plan Bapak. Bapak gimana sih? Katanya I was supposed to be Lord and Savior. How can you put me di tempat keluarga orang kayu gini? Gimana? Ini kan nggak relevan, nggak ada hubungannya gitu. God, I don't trust you. Your plan, aduh, nggak sebagus planku mungkin. Itu kan kayak kita banget gitu, saudara. Tapi dia nggak ngerespon kayak gitu. Bisa nggak Yesus dia merespon gini, saudara? Dia marah-marah sama Bapak. Gimana sih Bapak ini? Apa hubungannya ngurusin kayu ini sama jadi Tuhan dan Juru Selamat? Apa hubungannya gitu? Bisa aja dia bete gitu kan, nggak ada sukacita gitu. Aduh Father gimana sih? Dia bisa merespon tanpa kerendahan hati. Mungkin dia bisa komplain gini. Ini kan irrelevan ya. Kerjain kayu sama jadi Tuhan dan Juru Selamat. Come on lah. Sebagian kita aja, kita lebih pinter loh dari Bapak di surga, saudara. Bener gak? Kalau anaknya mau jadi pebisnis, masukkan, ikutkan IB. Bener gak, saudara? Supaya apa? Nanti kalau sudah belajar IB dari kecil, they will be a very good business people. Kita aja mikir jauh, masa Bapak gak mikir jauh buat Yesus? Gimana sih? Yesus bisa komplain loh. Schoolnya irrelevant. Keluarganya irrelevant nih. Wasting my time 30 years doing nothing. Gak ada hubungannya sama jadi Tuhan dan Juru Selamat. Bisa gak dia kayak gitu? Bisa banget, saudara. Tapi tahu gak, saudara? Apa yang kita pikir wasted, itu gak pernah wasted di hadapan Tuhan. Yang kita pikir sia-sia, itu gak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Karena setiap proses hidup Yesus, itu adalah apa, saudara? Persiapan untuk penggenapan rencana Bapa digenapkan dalam hidupnya. Sama dengan hidup kita, saudara. Setiap proses hidup Anda dan saya kelihatannya kok Tuhan gak irrelevan. Tuhan kok wasting time. Tuhan ini kok gak benar. Tuhan harusnya kayak gini. Tapi setiap proses hidup Anda dan saya, please believe. Itu persiapan penggenapan rencana Tuhan. Untuk menggenapkan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saudara diberkati pada siang hari ini. Ada 5 respon hari ini yang bisa kita lihat. Saya ulangi ya saudara supaya Anda gak lupa hari ini. Respon apa? Percaya. Seperti Yusuf dan Maria. Yang kedua responnya ayo menyembah dia. Seperti orang Majus bawa hidupnya sebagai persembahan yang hidup. Yang ketiga saudara respon dengan sukacita. Seperti Simeon. Setiap proses hidup Anda, setiap musim hidup Anda. Itu proses yang terbaik, responi dengan sukacita. Yang keempat, responi dengan kerendahan hati. Herodes merespon dengan sombong, dengan marah, dengan kepahitan. Tapi kita bisa merespon dengan kerendahan hati Yesus. Yang kelima, belajar dari Hana. Dia meresponi Yesus dengan apa? Perkataan kesaksian. Yang kita doa melalui hidup kita semua. Kita jadi kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Yang diberkati boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Boleh gak saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama pada pagi hari ini. Dimanapun Anda berdiri, yang di atas, yang di bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Boleh gak tadakan kedua tangan kita. Bisa gak kita bilang masing-masing dari hati kita, Tuhan, biar aku meresponi Engkau dengan percaya, dengan penyembahan hidupku, dengan sukacita, bahkan dengan kesaksian hidupku ya Tuhan. Kamu kalau itu respon Anda pagi hari ini.
Biar kita keluar dari tempat ini kita punya respon yang baik. Bukan cuma dengar tentang cerita Natal, tapi kita punya respon hidup tentang Natal yang benar. Bukan kita cuma merayakan Yesus, enggak. Tapi kita merayakan Yesus dengan respon yang benar. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan. Ini doa kami, biar kami makin serupa gambar-Mu. Kau Tuhanku, biar kami merespon serupa Yesus hari ini. Ya. Di dalam segala perkara hidupku, Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan. Sekali lagi kalau ini doa kita bersama-sama. Kau Tuhanku, biar kami makin serupa dengan gambar-Mu Tuhan. Setiap respon hidup kami serupa dengan respon Yesus. Amin, amin. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa dengan-Mu. Kau jadikan serupa dengan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Kau jadikan, make us to be more like You. Yes God, yes God. Terima kasih Tuhan. Tuhan, thank You buat perenungan pesan Natal hari ini. Ada 5 respon yang berbeda-beda. Biar kami boleh merespon seperti Yesus merespon. Baik bagi pernikahan kami, keluarga kami, kehidupan kami, termasuk buat Yesus sendiri. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Mari terima doa berkat ini. Berkati kami berlimpah Tuhan. Kerjakan perkara yang besar dalam hidup kami, jelas berasal daripada Tuhan saja. Tambahkan pengaruh, kesempatan yang baru, satu tujuan, untuk kemuliaan nama Tuhan aja. Di atas gunung, di bawah lembah, lewat suka maupun duka, ingatkan kami, Engkau Tuhan Immanuel yang tidak satu detik pun meninggalkan kami. Tuhan, Engkau berkati kesehatan fisik kami, berkati kesehatan mental kami, berkati kesehatan emosi kami, berkati kesehatan jiwa kami, terutama berkati kesehatan rohani kami. Cinta kami sama Tuhan makin menyala-nyala. Cinta kami kepada sesama juga makin nyata ya Tuhan. Tuhan, pulangkan kami ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang Bapa persembah mereka perpuluhan janji iman, mata Bapa melihat Engkau terlibat di dalamnya, memberkati mereka sesuai dengan janji-Mu. Pulangkan kami supaya kami punya respon yang serupa dengan respon Yesus kami. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati bersama kita berkata, amin, 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 amin. Selamat siang semuanya, God bless us.